Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana? Masih semangat ya belajar fisika? Kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya nih tentang suhu kalor dan perpindahan kalor. Nah, jadi perpindahan kalor itu apa sih? Nah, di sini ada orang yang sedang menyetrika, kemudian orang yang sedang berjemur, dan orang yang sedang memegang teh hangat ya di depan api. Nah, kira-kira mengapa ya tubuh orang yang seperti ada di gambar ini akan tetap terasa hangat meskipun suhu ruangannya dingin? Atau contoh lainnya nih, saat kita memegang air es atau air dingin di dalam gelas, kemudian lama-kelamaan tangan kita ini akan terasa kaku. Tetapi saat tangan kita memegang air panas, lama-kelamaan tangan kita akan terasa perih. Nah, hal ini diakibatkan karena adanya perpindahan kalor. Jadi perpindahan kalor itu apa? Perpindahan kalor itu merupakan peristiwa berpindahnya energi suatu benda dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Maka saat tangan kita memegang gelas yang berisi air dingin, lama-kelamaan tangan kita akan terasa kaku. Nah, hal ini diakibatkan karena tangan kita nih mentransfer kalor yang kemudian diserap oleh gelas yang berisi air dingin tersebut. Sedangkan saat tangan kita memegang air panas, lama-kelamaan tangan kita akan terasa perih. Nah, hal ini disebabkan karena kalor dari gelas yang berisi air panas tadi diserap oleh tangan. Nah, perpindahan kalor ini terjadi dengan 3 cara. Ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, untuk konduksi ini merupakan perpindahan kalor yang disebabkan oleh ujung yang lain menjadi panas melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Jadi, jika kita memiliki suatu besi nih, kemudian dipanaskan ujungnya, maka ada partikel-partikel yang menabrak partikel lain. Nah, energi panas yang di sini, yang kita berikan ini, dia menyebabkan partikel bergerak, lalu partikel yang lain ikut bergerak pula. Nah, sehingga ujung yang lainnya akan ikut panas sampai ke ujung dari besi. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti sendok yang dicelupkan dalam sup panas. Nah, lama-kelamaan si sendoknya ini akan terasa panas juga. Lalu, ada pegangan panci. Biasanya dipasang bahan isolator. Gunanya apa? Gunanya untuk mencegah konduksi, karena kemampuan benda menghantarkan panas ini kan berbeda-beda. Nah, untuk benda yang bisa menghantarkan panas itu kan disebut konduktor, dan benda yang tidak bisa menghantarkan panas disebut isolator. Nah, itu kita udah pelajari dari SD ya. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu Q sama dengan KTA delta T per D, di mana Q ini merupakan banyaknya kalor yang mengalir, kemudian K di sini merupakan konduktivitas termal, daya hantar panas, T di sini lamanya kalor yang mengalir, kemudian ada A yaitu luas permukaan, delta T merupakan perubahan suhu, dan D merupakan luas permukaan. Nah, kemudian jika Q per T adalah kelajuan hantar kalor, maka didapatkan H sama dengan K kali A kali delta T per D. Nah, kemudian untuk konveksi ini merupakan perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat. Nah, kalau tadi dia tidak atau tanpa disertai dengan perpindahan partikel, kalau konveksi disertai dengan perpindahan partikel zat.
Nah, untuk konveksi ini biasanya kalornya ini berpindahnya pada zat cair atau gas atau fluida ya, sedangkan untuk konduksi ini pada zat-zat padat. Contohnya bejana air ini yang diberi gumpalan pewarna di ujung bejana. Bila dipanaskan akan terlihat putaran warna. Nah, hal ini membuktikan karena terjadinya perpindahan zat perantaranya. Nah, lalu rumusnya kita dapatkan H sama dengan H kecil kali A kali delta T per D, di mana H kecil ini merupakan koefisien konveksinya. A di sini merupakan luas permukaan benda, delta T-nya perubahan suhu dua permukaan, dan D-nya adalah tebal lapisan. Delta T di sini kan perbedaan suhu, dan D-nya adalah tebal lapisan. Nah, terakhir ada radiasi atau perpindahan kalor tanpa zat perantara. Kalau tadi konveksi dan konduksi, dia kan memerlukan zat perantara atau medium, sedangkan kalau radiasi ini tidak memerlukan. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti sinar matahari yang masuk ke bumi. Jadi, antara bumi dan matahari kondisi tanpa udara atau vakum. Jadi, tanpa zat perantara, sinar matahari bisa sampai ke permukaan bumi. Kemudian apalagi? Kemudian bila kita berdiri di dekat kompor atau sumber api, maka yang terjadi adalah kita juga akan terasa panas. Nah, jadi setiap benda ini mengeluarkan energi dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Nah, laju radiasi dari permukaan suatu benda berbanding lurus dengan luas penampang, kemudian berbanding lurus dengan pangkat 4 suhu mutlaknya, dan bergantung sifat permukaan benda tersebut. Nah, di sini ada rumus H sama dengan A kali E kali sigma kali T pangkat 4, di mana A-nya merupakan luas penampang dari benda, E-nya emisitas bahan, kemudian sigma di sini tetapan Stefan Boltzmann, yaitu 5,6705119 kali 10 pangkat min 8 W per M K pangkat 4, dan T di sini merupakan suhu mutlak. Satuannya adalah Kelvin. Nah, mungkin begitu materi tentang suhu, kalor, dan perpindahan kalor. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih telah memperhatikan. Semoga kalian memahami apa yang telah disampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.